Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'da Ayuhal hadirun Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih Wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat dan nikmat hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat tersebut untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, untuk bisa menghadiri salat Jumat. Tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kita menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beribadah kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada para pengikutnya semua, dan kita semuanya. Mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Khatib senantiasa mengajak untuk senantiasa marilah kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal yang paling baik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khatib ingin menyampaikan mengenai keberkahan hidup. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Prinsip seorang muslim dalam hidupnya adalah mencari keberkahan dalam segala hal, bukan hanya tentang kuantitas semata. Karena banyaknya sesuatu bukanlah jaminan kita akan selamat. Berkah secara bahasa mempunyai beberapa makna. Pertama, mempunyai makna al-luzum, yaitu sesuatu yang tetap dan bertahan. Yang kedua, mempunyai makna an-nama wa ziyadah, yaitu sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Lalu yang ketiga bermakna as-sa'adah, yaitu bermakna kebahagiaan. Bisa kita simpulkan bahwa keberkahan itu adalah sesuatu yang tetap, tumbuh dan mendatangkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Sebagaimana makna berkah yang dijelaskan oleh Abdul Baqa Al-Kufi. Berkah adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang dan bertambah, baik sesuatu yang tampak maupun maknawi, sekaligus senantiasa tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Singkatnya, keberkahan itu terdapat pada sesuatu yang sedikit kecuali akan memperbanyaknya,
dan pada sesuatu yang banyak kecuali akan menjadi lebih bermanfaat. Maka berkahnya waktu dengan banyaknya amal soleh yang dapat kita kerjakan, berkahnya ilmu dengan mengamalkan dan menyebarkannya, berkahnya harta dengan sikap qanaah, merasa cukup dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya anak adalah anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu berkahnya seorang istri adalah dengan kesolehannya dan patuh taatnya kepada suami, serta dapat mentarbiyah anaknya dengan baik dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, usaha apa sajakah yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan tersebut? Setidaknya ada 5 usaha yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan dalam hidup. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya apabila ia bertakwa dalam segala hal dalam hidupnya, maka Allah akan memberkahi kehidupannya. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dalam hidupnya, diturunkan keberkahan melalui langit dan ditumbuhkan keberkahan melalui bumi. Lalu yang kedua, yaitu mencari harta dengan cara yang halal. Mencari berkah bagi seorang muslim adalah misi yang harus diperjuangkan, yaitu mencari harta dengan cara-cara yang halal. Inilah sejatinya yang menjadi kunci akan berkahnya harta. Walaupun harta tersebut dalam kasat mata tidak banyak, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, maka harta tersebut menjadi manfaat dan banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Imam Muslim, barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Mengambil harta pada haknya yaitu dengan cara kita berusaha bekerja, mencari harta yang halal, mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menambahkan rezeki kita dan menambahkan keberkahan bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah jujur dalam bermuamalah atau jual beli. Berdagang atau bertransaksi adalah salah satu pintu daripada berbagai pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perantara untuk memberi rizki kepada hambanya. Tetapi perlu diingat, kejujuranlah yang menjadi harga yang harus diperjuangkan. Karena sebab inilah yang menjadikan Allah memberi kunci keberkahan dalam setiap usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Imam Bukhari, yang artinya dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar atau pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Maka konsep dan inti daripada jual beli haruslah jujur. Ketika kita jujur untuk berjual beli, saling bermuamalah, maka keberkahan akan turun kepada kita.
sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah berpagi-pagi dalam menjemput rezeki. Bila kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpagi-pagilah dalam menyambut dan menggapai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi adalah waktu yang sangat kondusif untuk beraktivitas. Terlebih bagi seorang muslim yang dianjurkan untuk memanfaatkan waktunya dengan baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Rasulullah mendoakan bagi orang-orang yang giat bangun pagi. Bangun pagi, solat subuh. Setelah solat subuh ia tidak tidur lagi, karena menurut Imam Al-Zawzi tidur setelah solat subuh dimakruhkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi orang-orang yang berpagi-pagi mencari nafkah kewajibannya, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, jika ingin hidup kita berkah dalam kehidupan di dunia ini, yang terakhir adalah memulai segala aktivitas dengan mengucapkan basmalah. Hal ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi zikrillah au bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap perbuatan yang tidak diiringi dengan membaca bismillah atau kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu terputus. Ai makna terputus adalah terputus sedikitnya berkah yang kita gapai di dunia ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah tidak identik dengan panjangnya usia. Meskipun pendek usianya, tetapi banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengukir sejarah, meninggalkan jejak dan banyak karya monumental yang akan dikenang generasi di belakangnya. Ilmu yang berkah, bermanfaat dan diamalkan banyak orang dan menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Gaji yang berkah bukan hanya penghasilan atau gaji dan upah yang besar, tetapi yang berimplikasi positif, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain sebagai sarana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berkah adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, senantiasa berdoa untuk keduanya, bahkan bermanfaat bagi sekelilingnya. Itulah makna berkah yang mudah-mudahan kita semua bisa menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.